Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Bertemu lagi dengan Ibu Ika dalam pembelajaran IPAS di kelas 3. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai simbiosis makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi jenis-jenis simbiosis yang terjadi antara makhluk hidup. Yuk kita pelajari bersama-sama. Apakah kalian tahu apa arti simbiosis? Ya, betul. Simbiosis adalah hubungan yang khas yang terjadi antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Simbiosis terjadi untuk mendukung kehidupan antar makhluk hidup. Ada 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Dan yang ketiga, simbiosis parasitisme. Untuk lebih memahami materinya, yuk kita belajar lebih lanjut. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antar makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya serangga seperti lebah dan kupu-kupu terhadap bunga. Lebah dan kupu-kupu menghisap nektar dari bunga yang dijadikannya sebagai sumber makanan. Sehingga itu menguntungkan bagi lebah dan kupu-kupu karena mereka akan kenyang. Dan bunga juga diuntungkan karena ketika lebah dan kupu-kupu kakinya menyentuh pada nektar, kemudian mereka terbang ke bunga yang lain, maka akan terjadi perkembangbiakan pada bunga, sehingga bunga akan tumbuh menjadi lebih banyak. Contoh lain dari simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan antara kerbau dengan burung jalak. Kerbau memiliki kutu yang banyak di tubuhnya, sehingga itu akan terasa gatal bagi kerbau. Burung jalak dapat memakan kutu-kutu kerbau sehingga membuatnya kenyang dan itu menguntungkan. Sedangkan kerbau juga diuntungkan karena kutu-kutu yang dimakan oleh jalak, tubuhnya tidak akan gatal-gatal lagi. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara makhluk hidup yang hanya menguntungkan satu pihak saja. Seperti contohnya, tanaman anggrek yang hidup menumpang di pohon. Tanaman anggrek menumpang di pohon agar memperoleh sinar matahari. Kemudian tanaman anggrek bisa berfotosintesis. Tanaman anggrek diuntungkan karena menempel pada pohon, sedangkan pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Contoh lain dari simbiosis komensalisme adalah hubungan yang terjadi antara ikan hiu dengan ikan remora. Ikan remora selalu mengikuti ikan hiu. Yang pertama, agar terhindar dari predator. Dan yang kedua, ikan remora akan memakan sisa-sisa makanan yang tersisa dari ikan hiu. Ikan remora diuntungkan karena memperoleh pengamanan dan juga memperoleh makanan. Sedangkan ikan hiu tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan antar makhluk hidup di mana yang satu memperoleh keuntungan dan yang satunya lagi memperoleh kerugian. Contohnya, kutu pada rambut manusia. Manusia dirugikan karena kutu menghisap darah di rambut dan membuat rambut menjadi gatal, membuat kepala menjadi gatal. Sedangkan kutu diuntungkan karena memperoleh makanan dari menghisap darah yang ada di kepala manusia.
Contoh lain dari simbiosis parasitisme adalah yang terjadi antara manusia dengan nyamuk. Nyamuk menghisap darah manusia yang dijadikannya sebagai makanan. Sedangkan manusia dirugikan karena darahnya dihisap, bahkan manusia bisa terkena penyakit dan bahkan bisa meninggal dunia apabila terkena demam berdarah. Bagaimana anak-anak materinya? Mudah dipahami bukan? Jadi simbiosis itu ada 3 jenis ya. Ada simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.